Aku karantina di Rusia, bayangkan aku tuh dikurung di dalam kamar selama 4 bulan. Itu dikunciin dari luar, itu nggak bisa keluar sama sekali. Halo, aku Pinkan. Aku adalah vokalis band Dive College. Sebelumnya aku kuliah di Rusia. Jadi di Rusia itu nama kotanya Yakutsk. Yakutsk ini adalah kota terdingin di dunia. Bisa dicek di Google kayak gitu. Waktu di sana aku ngambil kuliah jurusan ahli teknik pertambangan. Aku belajar bahasa di sana selama kurang lebih 1 tahun. Dari sana langsung masuk penjurusan, yaitu tadi ahli teknik pertambangan. Dan selama aku di sana, aku ngelakuin juga kayak ya part-time job gitu kan. Paling banyak sih sebenarnya aku ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak Rusia di sana dari kecil sampai dia SMP SMA lah. Setelah itu aku juga punya pengalaman kerjanya jadi nanny. Jadi aku jagain anak-anak kecil gitu. Tapi mereka semua mandiri banget. Jadi aku nggak butuh siapin ini, siapin itu dan segala macam ya, karena mereka udah bisa sendiri semuanya ternyata. Aku pun kaget gitu, beda banget sama culture Indonesia yang anak-anaknya tuh semua dimanjain, semua punya pembantu, semua punya ini dan itu gitu kan. Mereka datang terus mereka semua mandiri, buka topi sendiri, buka jaket sendiri, buka sepatu sendiri, bahkan ke toilet sendiri, balik sendiri, dan mereka udah tahu bahkan jam-jam tidur mereka. Jadi aku bener-bener cuman nemenin dan paling ya udah beresin nyapu-nyapu dikit gitu kan. Terus sampai siapin teh dan mereka akan ngobrol di meja makan untuk kayak orang dewasa gitu. Pokoknya aneh banget tapi seru. Kemudian ada satu orang yang nawarin aku untuk nyanyi di berbagai tempat di Rusia. Dia di Yakutsk lah ya, bukan Rusianya gitu. Terus akhirnya aku nyanyi masuk ke TV lokal, 1 kali, 2 kali, berapa kali diundang ikut acara ini itu, dan akhirnya aku diajak untuk nyanyi di berbagai tempat itu tadi gitu. Bahkan di kapal diajak kayak untuk berlayar dan nyanyi di sana. Dan akhirnya aku lakuin itu semua. Waktu itu lumayan banget gajinya, kayak cuman 4 lagu, kayak waktu zaman dulu kayak lumayan lah berapa juta kalau dirupiahin gitu kan. Jadi kayak aku bener-bener enjoy banget waktu itu ngelakuinnya. Mereka sangat mengapresiasi gitu kan, karena kayak wah ada orang Indonesia cewek kecil gitu terus nyanyi berangkat sampai sini, kota terdingin di dunia gitu kan. Kayak bagi mereka itu hal yang unik banget. Sampai akhirnya aku balik pulang ke Indonesia dan ternyata aku stuck selama 2 tahun, dan ternyata kakak ipar aku nawarin aku untuk ngeband. Jadi waktu itu Dive College belum ada. Dan dia bilang kayak, Pinkan mau nggak ngeband gitu kan. Terus aku kayak dari dulu sebenarnya itu adalah impian aku untuk bisa ngeband gitu kan. Dari SMA lah, zaman dulu. Cuman impian zaman dulu paling band pensi ya kan, SMA. Gak pernah kepikiran kayak untuk bisa bener-bener ngeband gitu. Akhirnya diajakin, aku cobain, kita latihan di studio sama beberapa personil kita waktu itu. Dan ternyata cocok. Jadi 1 lagu, kemudian kita rekaman, dan kemudian jadi beberapa lagu lagi. Dan akhirnya ya udah berjalan gitu. Terus diundang lagi kayak ke Road to Adrenaline, ke Pica, pernah main juga kemana, dan ternyata udah ada jalannya, udah ada langsung aja gitu kan. Dan ya bersyukur sih kayak akhirnya sampai sekarang masih terus ngeband. Dan pada saat itu setelah 2 tahun di Bali ngeband, aku harus balik ke Rusia karena tetap harus menyelesaikan kuliah aku gitu. Aku di sana menunggu untuk aku sampai lulus. Waktu itu 2 tahun lagi aku lulusnya, ternyata pandemi. Ya udah, ternyata pas pandemi aku harus pulang, kayak ya bisa dibilang dipulangkan secara paksa dari negara sananya gitu kan, untuk kesini. Aku karantina di Rusia, bayangkan aku tuh dikurung di dalam kamar selama 4 bulan kurang lebih. Itu dikunciin dari luar, itu nggak bisa keluar sama sekali, dan kita kayak di penjara, kayak diketok, dikasih makanan, masuk gitu kan. Terus habis itu udah stres banget, dan aku sempet sampai cukur botak waktu itu. Kayak wah stres banget sih, itu parah banget, ngomong sama sendiri dan sama tembok. Ya walaupun udah masih ada wifi, masih ada internet dan semacamnya ya, cuman kan tetap aja nggak ketemu sama orang secara
langsung itu 4 bulan kira-kira itu kan kayak bener-bener pembunuhan karakter banget sih buat aku gitu. Tapi akhirnya aku bertahan, akhirnya bisa nyiptain lagu Dive Call It yang judulnya Winter yang terinspirasi dari situ. Untuk saat ini kegiatan Dive Call It kita lagi mau bikin EP. Tapi sebelum bikin EP kita lagi mau rilis single juga. Kemarin kita baru ciptain beberapa hari lalu gitu kan. Dan kemarin kita sempet bawain di Terupa. Baru sekali kita bawain dan kita rasa kita akan membuat single ini gitu. Ya targetnya tahun inilah. Tahun ini bakal keluar dan harapannya pasti setelah keluarin EP dan single ini bisa tour. Rencana bisa tur Lombok, Jawa, ya nanti ke depan-depannya lah dilihat lagi gitu kan. Jadi selain ngeband, aku juga belajar pottery. Jadi aku bikin keramik di Ubud. Singkatnya aku udah bisa, yang nggak jago banget tapi aku udah bisa bentuk kayak cangkir, mangkok, piring, dan lain-lainnya gitu kan. Sampai dari dulu tapi aku emang pengen banget buat aksesoris gitu dari keramik ini, entah cincin atau anting gitu kan. Akhirnya aku baru melakukan sebenarnya baru-baru inilah aku akhirnya merealisasikan mimpi aku yang dulu gitu kan. Ketika aku balik dari Rusia lagi gitu untuk bikin beads dari keramik. Kakak aku kebetulan dia itu udah terjun dalam dunia aksesoris. Dia punya brand sendiri namanya Kerenisi dari tahun 2013. Akhirnya aku ngegabungin beads yang aku mau buat ini dari keramik ke Kerenisi. Jadi aku sekarang bantuin dia juga secara produksi dan lain-lainnya pastinya. Dan aku jualan beads ini gitu kan. Aku emang suka aksesoris, pakai aksesoris emang dari dulu. Dari dulu tuh aku selalu pengen banget piercing. Tapi belum bisa kesampaian karena aku dari dulu pengennya tuh dari SMA. Cuman kan pasti SMA nggak boleh gitu kan. Sampai akhirnya kemarin jujur aja belum lama sih akhirnya aku merealisasikan mimpiku lagi. Yang pertama itu helix, waktu itu aku buat di Piercing Indonesia. Terus abis itu baru kemarin aku buat di Upper Lobe juga di Piercing Indonesia. Halo. Dengan kakak siapa? Pinkan. Pinkan? Iya. Boleh duduk dulu kak? Okay. Kak Pinkan sekarang mau piercing di bagian mana? Upper Lobe sebelah kiri. Upper Lobe sebelah kiri. Yeah. Sambil aku jelasin ya. Untuk Upper Lobe piercing itu dia masa penyembuhannya 6-8 minggu. Jadi kurang lebih 2 bulan ya. Yeah. Jadi nanti kakak selama 2 bulan itu jangan dulu dilepas-lepas antingnya. Kalau mau ganti model perhiasan setelah 2 bulan sudah boleh diganti. Okay. Sudah boleh diganti, terus nanti 1 bulan pertama jangan ada aktivitas berenang dulu. Aku tandain dulu ya. Yeah. Ini ya? Iya. Kalau untuk upper lobe, sebenarnya dia bagusnya penempatannya di bagian yang datar. Nah, kalau di bagian sini bisa, cuman kelihatannya nggak bagus. Gitu ya? Iya, jadi kenapa orang yang pakai upper lobe itu bisa 3 atau 4? Karena permukaan telinganya bagian lobe-nya ini masih datar. Kalau ada cekungan gini kelihatan perhiasannya tertanam di dalam dia. Oke. Sudah? Ya. Ada yang mau ditanyain lagi kan? Enggak sih, udah cukup jelas. Cukup ya? Nanti kalau kakak memang kurang jelas, masih bingung untuk cara rawatnya, kakak bisa kontak kita lewat DM di Instagram ya. Okay. DM bisa, WhatsApp juga bisa. Oke? Thank you ya kak ya. Hasilnya mantap, memuaskan. Jadi makasih banget Piercing Indonesia udah sediain tempat yang bagus, yang nyaman. Tempatnya tuh rapi banget, bersih banget. Terus pelayanannya baik. Pokoknya maksimal banget. Aku soalnya kan aku juga takut sebenarnya kalau untuk piercing kayak tempat-tempatnya kayak bisa kotor, jarumnya kotor dan segala macamnya. Tapi Piercing Indonesia bener-bener semuanya oke banget. Dari pelayanan sampai jarumnya juga dikasih lihat dulu dan kayak tanggal-tanggalnya dan segala macam. Pokoknya aman banget untuk bisa piercing di Indonesia. Thank you banget Piercing Indonesia.